SMA Negeri 1 Baradatu. Bab 1. Pengertian, maksud, tujuan, fungsi. Pasal 1. Pengertian. Setiap sekolah pasti membutuhkan sebuah organisasi, khususnya pramuka, yang bergerak di bidang pendidikan, bela negara, dan menjadi organisasi terdepan dan pengganti dari jam pelajaran pendidikan luar sekolah. Pasal 2. Maksud. Adat istiadat adalah ciri atau identitas dari sebuah bentukan identitas negara. Pasal 3. Tujuan. 1. Membantu tujuan pembangunan bangsa dalam membentuk manusia yang baik, berwawasan nusantara, berjiwa kesatria, bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik pramuka. 2. Membina watak siswa-siswi ke arah yang positif. 3. Memperkuat tali silaturahmi antar sesama anggota pramuka. Pasal 4. Fungsi. 1. Adat istiadat adalah ciri khas dari Ambalan. 2. Adat istiadat adalah kepribadian Ambalan. Pelaksanaan dan pengawasan adat Ambalan adalah tugas dari Dewan Kehormatan. 3. Adat Ambalan dapat disempurnakan dan diperbaharui oleh Dewan Istimewa. 4. Adat istiadat Ambalan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, tidak menyimpang dari gerakan pramuka dan bisa disesuaikan. Bab 2. Kelengkapan adat. Pasal 5. Nama. 1. Ambalan putra diberi nama Raden Intan. 2. Ambalan putri diberi nama R.A. Kartini. Pasal 6. Lambang Ambalan. 1. Lambang Ambalan adalah tanda yang menunjukkan keberadaan penegak yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Baradatu. 2. Lambang Ambalan Raden Intan R.A. Kartini adalah yang sesuai dengan hasil rapat presidium tentang hal ihwal lambang. 3. Bentuk, isi, warna, dan arti lambang terlampir dalam lampiran adat Ambalan. 4. Lambang Ambalan memiliki perbandingan tinggi dan lebar 5:6. Pasal 7. Panji Ambalan. 1. Panji Ambalan adalah merupakan simbol kekuatan atau 1. Panji Ambalan adalah simbol kekuatan dan persatuan Ambalan. 2. Panji Ambalan memiliki perbandingan panjang dan lebar 3:2. 3. Panji Ambalan digunakan saat upacara resmi Ambalan dan upacara kegiatan kepramukaan. Pasal 8. Pusaka Ambalan. 1. Pusaka Ambalan berbentuk bendera berwarna dasar coklat berumbai kuning dengan simbol lambang, dan untuk selanjutnya dinamakan bendera Raden Intan R.A. Kartini. 2. Pusaka Ambalan digunakan oleh pemangku adat putra yang telah diberi hak untuk membawa, memegang, dan mengeluarkan saat upacara penerimaan dan pelepasan tamu Ambalan di dalam Ambalan dan kegiatan pramuka lain. 3. Pusaka Ambalan berupa keris dan disimpan di tempat khusus yang telah ditentukan oleh pengurus Ambalan, serta hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan peraturan dalam adat. Pasal 9. Sandi Ambalan. 1. Sandi Ambalan adalah pandangan hidup yang menyangkut perilaku warga Ambalan. 2. Nama Sandi Ambalan SMA Negeri 1 Baradatu adalah Sandi Ambalan Sang Bumi Ruwajurai. 3. Fungsi Sandi Ambalan adalah sebagai motivator, introspeksi diri, dan penyatuan dengan hati nurani, serta sebagai alat pemersatu atau penengah saat anggota Ambalan berselisih. 4. Sandi Ambalan diatur dalam aturan tambahan atau penjelasan butir-butir Sandi Ambalan. 5.
5. Sandi ambalan digunakan atau dibacakan pada setiap kegiatan upacara yang dilakukan oleh ambalan. 6. Teks sandi ambalan terdapat dalam penjelasan adat ambalan. Pasal 10. Amsal ambalan. 1. Amsal adalah moto yang merupakan tuntunan sikap untuk setiap anggota ambalan. 2. Kali amsal diucapkan bersama-sama pada akhir pembacaan sandi ambalan Raden Intan era Kartini. 3. Kalimat amsal berbunyi Dharma Bakti Satya Negara. Pasal 11. Tanda jabatan. 1. Tanda jabatan Dewan Ambalan disesuaikan dengan keputusan Khawatir Nasional Gerakan Pramuka. 2. Tanda jabatan adat hanya digunakan dalam kegiatan internal ambalan gugus depan dan tidak digunakan kegiatan keluar gugus depan. 3. Tanda jabatan adat adalah digunakan oleh badan pengurus harian Dewan Ambalan, Pradana, Wakil Pradana, pemangku adat, dan krani. Maaf nih, habis itu nggak tahu. Nanti apalagi dari bab 3 keanggotaan pasal 14 sampai pasal 16. Cukup, nggak apa-apa, tutup. Silakan. Laporan nggak? Enggak, tutup. Silakan duduk dulu. Ya, sudah tutup. Duduk. Baik ya, presentasinya kami terima. Dari saya ingin bertanya, saya tidak membaca ini lagi, tapi saya ingin menanya. Kan kamu bahas tentang adat ambalan. Menurut Aswina, Pradana Putra atau Pradana Putri, pemangku adat putra atau pemangku adat putri, bila mereka pacaran itu bagaimana menurut Aswina? Kalau pacaran kayaknya nggak apa-apa, tapi jangan pas lagi pramukanya. Jadi di luar kegiatan pramuka. Tapi di dalam adat ambalan itu melarang. Itu bagaimana menurut kamu? Seharusnya bagaimana mereka? Seharusnya memang tidak pacaran. Tapi kalau mereka pacaran, dilarang pacaran pada saat kegiatan kepramukaan. Tapi sebaiknya menurut Aswina, Pradana itu seharusnya pacaran atau tidak? Kalau di dalam aturannya tidak boleh pacaran, ya tidak pacaran. Jadi harapan Aswina seharusnya Pradana itu tidak pacaran. Ya, kalau di aturannya tidak boleh pacaran, tapi kalau di dalam aturannya boleh pacaran, ya tidak melarang. Berhubung ini ada larangan, bagaimana? Ya sebaiknya nggak pacaran. Kenapa? Karena Pradana sebagai ketua jadi harus mencontohkan. Berarti contoh ya. Terus, nah kalau Pradana aja tidak boleh, berarti pemangku adat juga seharusnya tidak boleh. Ya. Jadi harapannya tidak pacaran. Tidak pacaran. Sekarang saya tanya, ini kan adat ambalan menurut Aswina. Sekarang adat ambalan ini kan berarti adab ya. Adab. Pradana putra atau pradana putri, pemuka adat putra atau pemuka putri, adabnya seorang pradana putra putri, pemuka adat putra putri, baiknya itu seperti apa menurut Aswina? Adabnya di depan adik-adiknya, depan purnanya, lepas nyonya itu. Menurut Aswina? Yang sopan. Nah terus? Tidak berbahasa kotor. Tahu sopan santun ada. Tahu sopan santun. Pentingkah pendidikan di mata Aswina untuk Pradana itu lebih baik daripada anggotanya? Penting. Kenapa? Karena Pradana ketuanya. Jadi kalau Pradananya sendiri tidak bisa mencontohkan, menurut Aswina ya cocok nggak? Anak buahnya. Nah, bagian namanya lebih parah berarti ya. Ya. Yang selanjutnya azan ya antaranya.
Oke ya, lanjut ke Pradana. Ketika nanti ada rekrutmen Pradana Putra atau Pradana Putri, khususnya Pradana Putri, ketika Aswina lihat temannya itu tidak baik untuk menjadi contoh untuk jadi Pradana Putra atau ada Putri, khususnya Putri, di posisi itu Aswina mau seperti apa? Apakah Aswina membiarkan mereka memimpin Aswina atau gimana? Kalau itu kayaknya tergantung yang ngejalanin sama yang pembinanya. Jadi pembinanya ngeliatnya kayak mana gitu. Sekarang saya balikan. Kalau pembina itu menyerahkan sama kalian, ada dua pilihan. Aswina ada pilihan. Pradana itu akan jadi, tapi dia tidak layak dalam aturan maupun contoh untuk adik-adiknya. Sedangkan menurut kawan-kawan, menurut pembina atau senior purna, ya malah sebaiknya itu misalnya yang layak itu Aswina sendiri. Aswina seperti apa tanggapannya? Apakah membiarkan orang yang memimpin? Apakah Aswina sendiri berani memimpin? Kayaknya dijalanin dulu, nanti pas kelihatannya, nanti pas udah tengahnya kayak mana dia. Misalnya tidak ada harapan lagi, bagaimana? Tidak harapan. Nggak ada harapan dia untuk layak untuk jadi pimpinan kalian. Ganti pemimpin yang baru. Nggak ada pilihan itu sepertinya. Kalau nggak ada pilihan itu harus kamu, bagaimana? Nggak siap kayaknya. Kenapa? Kurang pede. Apa yang nggak pede? Belum kebiasaan ngomong depan orang ramai ya. Oh, belum terbiasa. Cuman itu aja alasannya. Ada mungkin tapi belum tahu apa. Tapi lebih spesifiknya belum pede ngomong depan orang ramai, itu aja ya, spesifik. Oke. Yang lain bagaimana? Saya rasa kalau masalah ini kamu bingung juga menanya ya. Ini kita seputar adat ambalan ini tentang kepengurusan juga di situ, adat juga seperti itu, perilaku situ. Tinggal kalian silakan nanya. Dapat dari mana kamu Asun? Bakalannya dapat dari materi, dapat dari kali. Memang itu ada RT kali ya.